Kita bertemu kembali, saudara-saudari. Semoga penderitaan Yesus di salib menguatkan kita semua. Kita kembali lagi untuk merenungkan sabda Yesus. Kali ini kita mau merenungkan sabda Yesus yang ke-6 yang diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 20. Yesus berseru, "Selesailah sudah." Mari kita renungkan ini dari kacamata kesetiaan sebagai satu spiritualitas hidup. Kata Latin katakan telethesia, artinya selesailah sudah. Kata ini biasa diungkapkan oleh para prajurit tentara Romawi yang sudah selesai dan menang dalam medan perang. Mereka akan serukan itu dengan bangga dan kelegaan yang hebat karena mereka merasa sudah setia pada janji prajurit dan terlaksananya perintah negara. Yesus menjadikan kesetiaan kepada Allah sebagai satu spiritualitasnya di dalam hidup. Bisa kita bayangkan kelegaan yang Yesus rasakan ketika ia mengungkapkan selesailah sudah. Ketika kita menyelesaikan satu pekerjaan berat, pekerjaan yang menyita banyak waktu, tenaga, perhatian, pasti kita akan merasa lega. Tapi kelegaan yang diungkapkan oleh Yesus bukan saja karena sudah menyelesaikan satu tugas, satu perutusan, satu misi, tapi juga karena ia sudah bisa setia untuk taat sampai pada akhirnya, untuk setia pada perintah dan kehendak Allah sampai sehabis-habisnya. Ada relasi yang erat antara ketaatan dan proses menyelesaikan perutusan Bapa. Untuk mengenal apa yang dikehendaki oleh Bapa, Yesus berproses. Proses itu tidak terjadi di luar kehidupannya, tetapi justru terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, terjadi dalam relasi manusia dengan segala aspeknya, dengan dimensi yang membentuknya, yakni hubungan antara pribadi, relasi sosial, relasi politik, relasi agama, dan lain-lain sebagainya. Yesus masuk dalam lingkaran ini, dalam situasi yang kita juga alami. Bukan itu saja, ia sangat menghargai proses ini sejak awal. Ia setia sampai akhir. Dia tidak melompat atau mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan manusia, untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Proses inilah yang membuatnya sungguh sampai pada akhirnya ia bisa berkata lega, selesai, sudah selesai. Yesus mengajarkan soal kesetiaan karena ia tahu setia itu sulit. Setia sampai akhir itu memang tidak gampang. Setia dalam berbagai situasi sulit itu tidak mudah. Ada banyak faktor dan kondisi yang membuat kita susah untuk tetap setia. Baik dalam hidup berumah tangga, dalam kehidupan imamat, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang dibuat, bahkan dalam kesetiaan untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih bagi sesama. Sulit memang untuk terus sabar dan ikhlas. Sulit memang untuk terus jujur dalam pekerjaan dan dalam kebersamaan. Sulit untuk terus berbuat baik bagi orang yang tidak menanggapi kebaikan kita. Sulit untuk setia pada orang yang tidak setia dengan kita. Sulit untuk setia dalam kejujuran, dalam berbuat baik tanpa pamrih. Memang sulit. Dan itu juga dialami oleh Yesus dalam karya pewartaannya. Bahkan sampai di atas salib. Tapi di sisi lain, Yesus menyatakan bahwa setia itu indah. Setia itu mendamaikan. Setia itu menyegarkan jiwa. Meski menuntut banyak korban yang tidak sedikit. Setia itu memerdekakan jiwa dan melapangkan hati dalam hidup. Setia itu indah, membebaskan hati. Bahkan ketika semakin banyak tenaga, waktu, korban, pikiran, fisik, dan harapan yang diberikan, semakin terasa lega dan damai. Juga semakin kuat kasih Allah dan kasih sesama kepada kita ketika kita setia dengan janji, kita setia dengan hidup,
kita setia dengan keberimanan kita. Artinya memang tidak rugi untuk setia. Tidak sia-sia untuk tetap setia. Karena seperti Yesus yang setia sampai akhir. Dan dia berkata, sudah selesai. Yohanes bab 19 ayat 20. Setia itu sulit, tetapi bukan mustahil. Setia itu tidak gampang, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan yang setia, Dia akan memberikan kekuatan, rahmat, agar kita juga setia dalam panggilan kita, dalam hidup kita, di dalam perbuatan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian dan seluruh kegiatan kita hari ini, khususnya peringatan wafatnya Yesus, kita diberkati, dikuatkan dengan penderitaannya, kita diteguhkan bahwa penderitaan tidak menghabiskan kita. Kita tidak mungkin tidak bisa mengatasi kekuatan penderitaan itu. Kita ada Tuhan yang juga sudah menderita, Dia akan menderita bersama kita agar kita bisa bangkit bersamanya. Saudara-saudari, semoga saudara sekalian, kegiatan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.